Mas Indro, kenangan terindah apa sih bersama ketiganya yang paling ya? Saya tahu pasti banyak kenangan indah. Yang paling indah bersama dua sahabat ini. Ya, saya paling kecil di antara mereka. Tapi saya pernah menyatukan mereka walaupun saya paling kecil. Menyatukan dalam arti? Suatu saat Mas Dono dan Mas Kasino itu nggak ngomong. Boleh percaya, boleh nggak, 3 tahun nggak ngomong. Oh iya. 3 tahun nggak ngomong, tapi kami berkarya tetap. Kenapa kami nggak pecah, kami nggak ribut, nggak pisah? Karena kami sadar betul bahwa Warkop itu anugerah Tuhan. Kami nggak mau mengingkari anugerah Tuhan. Itu. Ini yang positif buat Warkop. Tapi yang jangan ditiru adalah 3 tahun nggak ngomong. Karena apa yang paling repot saya? Mas Dono tuh, walaupun kita bertemu gini nih, bertiga gitu. Misalnya Mas Dono, Mas Kasino, saya di tengah. Saya selalu di tengah gitu. Mas Dono ngomong ke Mas Kasino, dia mukanya ke saya. Enggak, tapi lu nanti Kas, kalau di panggung itu lu pancing gua ini ya gini-gini, tapi ngomongnya ke saya. Walaupun ngomongnya Kas gitu. Nanti Kasino juga, lu juga Don. Nanti kalau gua bilang ini lu tangkap, lu kadang-kadang suka nggak nyambung lu, gitu. Misalnya kayak gitu ya. Di situ lucunya. Nah, kalau di telepon itu yang lebih repot. Dulu kan telepon nggak ada handphone kan, jadi telepon. Ndro, nanti lu bilang, Pak Demu, saya manggil Mas Dono Pak D, jadi dibilang Kasino tuh, bilang Pak D lu, ya. Ntar kalau pas gue ini, itu cue untuk dia masuk gini, gitu kan, misalnya ya, ngatur. Bagian ngapalin. Dono juga gitu, Dono gitu. Oke. Tapi juga lu bilang Kang Masmu ya, Kang. Jadi Kasino dibilangnya Kang Mas saya. Kang Masmu gini, nanti kalau gue ini juga terus nyambungnya ke sana ya. Supaya gue bisa masuk yang ini. Bicara soal bahan gitu, kalau Viko mungkin tahu ya. Kayak gitu. Itu jadi saya bolak-balik tuh. Jadi rekening telepon saya paling banyak. Itu yang bikin kenangan terindah. Sangat terindah. 3 tahun ya. Kenangan terindahnya justru di sini. Ketika kami mulai bosan, terutama saya kayak gitu ya. Waktu itu Warkop itu kayaknya moralis banget gitu ya. Jadi semua orang bilang, saya paling takut sampai sekarang dibilang panutan. Saya paling takut jujur ya, karena saya manusia biasa gitu. Saya banyak dosa juga, saya banyak nakal juga gitu kan. Tapi gini, Warkop itu dari dulu dibikin seperti panutan gitu, kompakannya kayak ini itu segala macam. Padahal saat itu mereka lagi nggak ngomong. Bro. Capek itu, saya capek, dan waktu itu saya kayak berontak gitu sebagai yang mudaan. Saya kumpulin mereka. Di Ancol. Di Ancol. Jadi memang udah malam. Kita ngobrol, itu saya lama bener, saya mau ngomong apa soal. Ya ntar dulu, tenang dulu lah gitu. Saya akhirnya terakhir sekitar jam 3 tuh saya ngomong. Mas, kalian selalu ngasih contoh sama aku hal-hal yang bagus. Gue gak punya bapak dari kecil. Kalian gue anggap sebagai bapak gue. Kalian gue anggap sebagai kakakku segala macam. Gue anak satu-satunya, jadi anugerah banget aku dapat Mas Dono, Mas Kasino. Tapi gue dapat contoh yang gak baik. Aku ngomong ketika lo gini, sementara orang gak ada yang tahu. Oke, kita kelihatan kompak gini. Tapi kan jadi munafik. Mereka kayak tersentuh, Mas Kasino duluan. Ya peluk Mas Dono, Don, maafin gue. Sambil nangis. Mas Dono, gue juga maafin. Ya otomatis aku Nangis bertiga. Gitu. Masih ada komedinya, saya berpikir tuh begitu. Iya. Saya ngelihat orang-orang pada ngeliatin gitu. Kita pasti disangka homo nih. Kita peluk-peluk bertiga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.